Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan menggunakan krayon Krebs isi 48. Ini krayon Krebs krayon Krebs mata sedang ya. Kita siapkan dulu perlengkapannya. Ini alat-alat untuk ngurat dan ini alat untuk finishing penebalannya ya. Kita cari lagi yang dibutuhkan apa saja. Spidol putihnya juga harus kita siapkan. Sapu krayon juga. Ini full menggunakan krayon Krebs ya. Sedikit mengulas tentang krayon Krebs ini. Memang ketika saya mewarnai menggunakan krayon Krebs ini tidak ada nomor-nomornya karena pada krayon tersebut memang tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya pada krayon itu. Jadi kita memang harus tahu ya urutan warnanya. Jadi ini memang digunakan untuk anak-anak yang belajar sudah mengenal gradasi warna. Kalau saya menyarankan sih untuk mewarnai pemula itu menggunakan krayon-krayon yang ada nomornya, kemudian bisa menghafalkan urutan gradasi nomornya menggunakan nomor yang ada di krayonnya. Misalkan pakai Joico atau Greppel Oil Pastel atau Titi. Itu di video saya sebelumnya juga sudah saya ulas ya rumus atau cara menyusun krayon sesuai dengan nomornya. Nanti kalau sudah hafal, kita gunakan krayon Krebs. Krayon Krebs ini memang untuk gradasinya tidak bisa nyampur dengan baik ya. Ini contohnya untuk motif awan saja terlihat sekali bahwa gradasinya dari warna gelap ke warna terang itu kurang menyatu dengan baik, kurang halus. Ya, ini saya buat motif awan tanpa dipola dulu menggunakan pensil. Jadi langsung saya buat motif awan tumpuknya seperti ini. Ya, 3 urutan warna. Jadi dari pink tua, pink muda, kemudian kalau di krayon ini namanya pale yellow ya, kalau di titik kuning yellow, pale yellow. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi warna yang tuanya terlihat sekali tidak ngeblend dengan warna-warna yang muda. Berikutnya untuk atasnya awan tumpuk saya beri warna biru. Ini biru yang kedua ya. Ada lagi biru yang gelap itu ada. Saya gunakan biru yang kedua cerah saja lah. Jangan terlalu gelap. Jadi nanti biru kedua, biru ketiga. Kemudian saya gunakan biru yang agak ke ini yang paling terang agak ke hijau-hijauan. Namanya apa ini? Ini biru yang terakhir, biru yang ketiga. Ini di urutan biru pada krayon Krebs. Nah, kalau anak-anak TK untuk lomba kemudian kertasnya besar, memang saya sarankan menggunakan krayon ini. Jadi triknya nanti digradasikan dulu semuanya rapat dulu ya. Rapat dulu semuanya. Kalau masih ada sisa waktu, kita timpa, kita tumpuk, kemudian kita gurat. Ya. Misalkan pohon ya, pohon digradasi saja warna dari hitam sampai hijau muda. Atau kalau memang gradasinya udah pakai warna tua ya nggak perlu ditimpa. Ini kan sering ya lomba mewarnai TK kertasnya A3 waktunya 1 jam. Itu yang stres malah orang tuanya. Ya stres, aduh gimana ini? Aduh anak saya stres. Dulu yang stres orang tuanya. Serahkan saja sama anak. Kasih tahu ini pakai gradasi saja, semuanya yang penting rapat semua. Ya, ini pohonnya saya gurat ya. Pohon ini digurat saya pakai pale yellow untuk dasarnya. Bisa juga menggunakan kuning, bisa juga menggunakan kuning neon ya atau kuning stabilo. Bisa juga menggunakan warna putih loh. Nanti ditumpuk warna coklat ya, urutan coklat-coklat. Ini saya mulai dari coklat yang tua. Bisa juga dimulai dari hitam, kemudian coklat tua, coklat muda, kemudian coklat yang lebih muda lagi. Coklat berikutnya coklat bata.
coklat bata, coklat yang lebih muda lagi ya. Nah, ini hasilnya. Mari kita gurat membuat serat-serat batang pohon. Ini saya sering menemui ya anak-anak TKA itu diajari mewarnain langsung gambar yang rumit ya. Kemudian diikutkan lomba. Alasannya belajar tanggung jawab. Ya, manusia sih orang tua beda-beda juga sih. Kalau untuk mengajari mewarnai itu gambar-gambar yang sederhana dulu. Gambar sederhana, kemudian tergantung mood anak juga ya. Kalau saya pada anak saya itu ada yang namanya belajar mewarnai untuk berkarya, membuat karya. Ada juga untuk lomba ya. Kalau untuk berkarya silakan berekspresi sesuka kamu. Tidak dibatasi waktu kalau di rumah. Tapi kalau lomba ya harus pakai trik, harus dilatih kecepatannya, dilatih trik-triknya bagaimana supaya lombanya warnanya sudah selesai semua, tapi waktunya tidak lojok ya, tidak mulur. Daun-daunnya sudah ini. Sekarang singanya. Singanya untuk badannya saya gradasikan, nanti untuk rambutnya saya gurat ya, saya kerik menjadi rambut-rambut. Untuk mendapatkan gambarnya nanti bisa dilihat di deskripsi ya, atau di komen nanti saya kasih linknya. Silakan bisa di-download untuk belajar mewarnai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Untuk adik-adik pemula, maaf tidak bermaksud menggurui, ini berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu supaya bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Nah, ini coklat yang kedua. Kemudian pakai pel yellow ya. Untuk mukanya sama ya, 3 warna, coklat tua, coklat muda, pel yellow. Atau bisa juga dengan krem ya, krem. Nah, ini coklat muda dan krem. Sedikit masukan ya untuk bunda-bunda. Biasanya yang anaknya baru 1 itu semangat sekali ya. Ketika mengajari anak mewarnai itu niat awalnya apa? Niat awalnya supaya jadi juara, supaya kalau ikut lomba menang. Kalau niat awalnya seperti itu, nanti bunda-bunda harus siap ya untuk kecewa. Harus siap untuk kecewa. Karena kalau diniati seperti itu, maka akan menjadi ambisius. Tapi kalau tujuannya untuk mengekspresikan, menggali potensi anak, masalah lomba juara itu bonus. Yang penting anak itu mengerjakannya dengan hati yang gembira, hati yang senang. Ya. Kalau anak-anak bisa mengerjakan sesuatu dengan hati yang senang, itu efeknya sampai besar. Dia suka mengerjakan sesuatu dengan suka hati, dengan senang hati. Ya, tidak ya. Kita bicara efek kedepannya ya. Tidak harus menuruti harus begini, tapi malah justru tidak bisa berkembang. Dia harus menunggu komando, harus menunggu perintah, seakan-akan terkekang, tertekan ya dalam mengerjakan sesuatu.
tidak dengan suka hati. Ya, seperti ini. Nah, ini rambutnya saya dasari dengan pale yellow, kemudian tumbuk dengan warna hitam, coklat tua, coklat muda, coklatnya 2 warna saja. Dan kita kurat nih dengan alat kurat krayon yang bentuknya seperti kawat-kawat ya. Buat rambut-rambut ke bawah saja. Lurus ke bawah. Nah, seperti ini. Ini namanya singa yang habis dari salon ya, rebonding, rambutnya lurus-lurus. Harus cuci rambut rebonding. Ekornya juga iya. Disapu ya, kalau bekas guratan itu masih pasti ada kotoran ya, sisa kerikan. Kalau tidak disapu nanti malah ketekan sama jari-jari kita, tangan kita malah jadi belepotan. Untuk semak-semak di atas saya dasari warna kuning ya, kuning muda, bukan kuning neon ya, atau bukan kuning stabilo yang menyala, kuning muda saja. Tapi kalau mau didasari dengan kuning yang menyala silahkan. Untuk sebagai warna dasar itu cari atau pilih warna-warna yang cerah, tidak masalah. Yang penting yang untuk numpuk itu warna gelap, apalagi ditambah warna hitam ya. Nah, kita kasih warna hitam di bagian bawah, nanti atasnya hijau tua, hijau muda. Nah, hijau yang dipakai ini berbeda dengan hijau yang dipakai di pohon atas ya. Pohon atas pakainya hijau Tosca, hijau BNI lah, BNI 46 yang kebiru-biruan. Kalau ini hijau segar ya. Hijau itu perpaduan kuning dan biru, jika takarannya sama hasilnya seperti ini. Tapi kalau banyak kuningnya hasilnya seperti ini, hijau muda. Ya, ini 60-40 hasilnya hijau lebih muda. Banyakkan kuningnya. Kalau sudah ditumbuk berarti harus kita kurat dong. Iya, kita kurat. Kita pakai alat kurat. Ini pakainya obeng jam, ini saya pakainya ya. Dikeluar-keluar aja, menumpuk-numpuk. Keluar-keluar ke atas. Dari kejauhan ya terlihat seperti semak-semak perdu. Kalau ini kita dasari putih saja. Oh, bukan ini, ungu tua. Nah, ungu tua. Terus ungu tua baru ke pink yang tua. Kemudian pink yang kedua. Kita kurat pakai alat kurat krayon yang gigi 3 ya. Dikeluar-keluar aja dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya, ini untuk variasi saja supaya tidak monoton hijau semua. Untuk lincinya kita gunakan warna abu-abu tua, abu-abu muda, dan putih. Ya. Habis ini putih. Nah, ini putihnya ya. Sapu-sapu. Nah, ini putih, dirapikan. Kemudian tanah. Ayo kita warnai tanahnya. Patrick. Nah, ini baru pakai kuning neon, kuning stabilo. Perhatikan pemberian handuk. Astagfirullahaladzim. Ya, kuningnya saya tidak beri semuanya. Nanti kita campur dengan kuning yang lebih tua bisa, campur dengan pale yellow bisa, campur dengan biru yang paling muda juga bisa, pink yang paling muda juga bisa. Ini saya kasih kuning sedikit ya.
kuning sedikit, kemudian saya sisanya kasih pel yellow. Ya, tadi yang digunakan untuk mendasari pohon dan untuk mendasari rambutnya singa. SIC eng singa. Macan gondrong nggak pernah potong rambut. Nah, seperti ini. Kita beri hitam ya di bagian bawah atau di atasnya. Kalau di gambar itu ada rumput di paling bawah gambar, kita beri warna hitam di atasnya. Kenapa? Supaya warna cerahnya, rumput itu biasanya kan kita kasih warna gelapnya di bawah, cerahnya di atas, supaya terlihat lebih kontras. Jadi rumputnya terlihat lebih jelas, tidak samar dengan warna background belakangnya. Nah, setelah hitam kita buat beri warna hijau. Hijau ini yang digunakan untuk perdu di situ ya, di bawah pohon. Semak-semak di bawah pohon ini hijaunya. Nanti menggunakan dua warna hijau. Kemudian kita kombinasi dengan warna-warna coklat. Dua warna coklat. Ngantuk. Ini hijau yang lebih muda. Kita kombinasikan ada warna coklatnya ya. Ini coklat urutan kedua. Coklat batak seperti yang digunakan untuk pohon dan untuk kulitnya singa. Ini coklat berikutnya juga. Nah, ini crayon grapes ya, kelihatan sekali ya bahwa warna gradasinya tidak mencampur dengan baik. Berbeda dengan crayon-crayon gravel artist atau crayon Joico, Titi, Pascola, Faber-Castell. Keunggulannya warnanya sangat mencolok ya, tajam. Itu disukai sama anak-anak. Tegas warnanya, tegas. Walau ini nanti kalau kita sudah tebelin. Ini rumput-rumputnya pakai alat gulat krayon yang gigi 3 ya. Ini kalau beli alat gulat krayon atau alat kerik krayon itu satu pak biasanya. Cari saja di toko online ya. Yang hijau mau merah mau yang pink. Yang oranye ya, toko oranye, toko hijau, toko merah. Cari saja. Alat kerik krayon, alat gulat krayon. Nanti muncul satu pak. Itu harganya macam-macam, ada yang 25 sampai 60.000 ada. Ini yang saya pakai itu yang satu pak 60.000. Karena saya sudah nyoba-nyoba, ada yang sangat lentur, murah ya, murah tapi sangat lentur, itu kayaknya menggunakan kawat kayaknya. Jadi digoreskan plywood tidak bentuk. Ada juga yang menggunakan ruji, mungkin ruji sepeda yang kecil ya, kurang gepeng, tebal, jadi untuk ngerok kurang baik. Kalau ini bagi saya pas ya alat gulat ini. Ini penebalnya saya gunakan brush pen ya. Kalau grapes itu gunakan brush pen. Jadi kita gunakan brush pen apapun, kalau crayon grapesnya sudah kering itu bisa dengan mudah ya. Ini merek saya nggak tahu, ini nggak, tulisannya Jepang. Satu lagi saya pakai Sharpie Steinet, bisa juga pakai Artline atau Snowman, tapi yang jenisnya brush pen ya. Ini kalau grapesnya sudah agak kering, agak lama ya, 10 menitan, ini ditebelin, brush pennya tidak macet ya. Tapi ingat, kalau ini nebelin pakai brush pen menebali crayonnya gravel artist, itu lebih baiknya brush pennya yang merek Sharpie. Memang harganya luar biasa.
harganya gak mahal, tapi hasilnya bagus. Atau menggunakan pensil 8B, diruncingin. Nah, ini pakai spidol putih ya. Spidol putih untuk merapikan awannya. Untuk bikin bunga-bunga juga bisa. Kemudian untuk bikin awan di atas juga bisa. Nah, seperti ini, nanti gesek pakai jari. Pastikan jarinya bersih ya. Buat efek awan di langit-langit. Nah, kiranya ini saja ya teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, dukung terus channel ini supaya saya bisa berkarya, memberikan sedikit ilmu saya untuk adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.